Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga puasanya lancar dan diberikan kekuatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Rifiki Ahmad Maulana dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, prodi PGSD ST18A3. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis khalifah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa tahkunu khalaqtun ala minhum jasum sumas sakata. Artinya, kemudian khalifah yang mengikuti tuntunan kenabian, setelah itu beliau diam. H.R. Ahmad. Khalifah, ajaran Islam sesuatu yang amazing. Akhir-akhir ini setiap orang dari hampir seluruh strata sosial di negara ini masih mengucapkan, dari orang yang berpendidikan tinggi hingga yang tidak berpendidikan, dari orang yang berpikir rasional hingga yang tidak berpendidikan, dari orang yang berpikir hingga yang emosional, dari yang berlandaskan wahyu hingga yang hanya memuja nafsu, dari pendapat seorang profesor hingga mulut seorang provokator. Bahkan kata khalifah ini terlebih dahulu masih diucapkan karena orang-orang berat dengan berbagai analisa politik dan ilmiahnya. Tak terkecuali di negeri ini, istilah khalifah telah merambat cepat masuk ke jantung, hati, dan otak masyarakat Indonesia. Bahkan lintas agama mewujudkan eksistensinya adalah sebagian kewajiban, layaknya kewajiban antara lain dalam syariah Islam. Liberalisme, kapitalisme menjadi sistem ekonomi di negeri ini secara nyata mengikuti paham neoliberalisme. Paham ini meriscayakan pengurangan peran negara dalam sektor ekonomi. Bahkan negara dianggap sebagai penyambat utama penguasaan ekonomi oleh individu korporat yang sangat diperlukan untuk memicu pertumbuhan ekonomi. Pengurangan peran negara di sektor ekonomi tersebut melalui revitalisasi sektor publik, pencabutan subsidi komoditas strategis yang menjadi hajat hidup masyarakat, penghilang hak-hak istimewa BUMN melalui ketentuan Undang-Undang Dasar yang menyemudahkan BUMN dan BUMS. Neoliberalisme sejatinya merupakan upaya mencapai negara korporasi, yaitu ketika negara dileha oleh persekutuan jahat politikus dengan pengusaha. Keputusan politik yang diambil akhirnya tidak ingin lagi berpihak kepada rakyat, namun untuk kepentingan segelintir pengusaha swasta, domestik maupun asing. Jika kita mau memahami lebih mendalam, maka sungguh negeri ini telah
mengadopsi ideologi kapitalisme yang secara diametral bertentangan dengan Pancasila. Kapitalisme melahirkan jurang kesejahteraan yang sangat lebar, yang kaya tambah kaya, sementara rakyat semakin sengsara. Bagaimana tidak? Di satu sisi ada kapasitas asing tinggal di Indonesia, memiliki ratusan triliun uang, sementara ada anak negeri yang hanya mampu makan rumput kering karena jeritan kemiskinan. Sebagai ajaran Islam sejatinya adalah solusi alternatif alias ekonomi, ideologi maupun komunisme. Imam Al-Ghazali menyatakan kekuasaan itu penting demi ketenturan agama dan keteraturan dunia. Itulah tujuan yang pasti dari para nabi. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan mereka telah sepakat bahwa wajib hukumnya mengangkat seorang khalifah yang bahwa kewajiban itu adalah berdasarkan syariah, bukan berdasarkan akal. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kata-kata yang kurang atau lebih, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.